Audio Jungle. Nyimas Gandasari mengemban misi telik sandi atau mata-mata. Bersama pasukannya ia menyusup ke kerajaan Galuh. Begitu masuk pinggiran kota kerajaan Galuh, Nyimas dan pasukan menyamar sebagai ronggeng keliling atau yang dikenal dengan istilah ronggeng Bugis. Nyimas Gandasari ditugaskan menggoda Prabu Cakraningrat untuk mengetahui kelemahannya. Pesona Nyimas Gandasari tak terelakkan, Prabu Cakraningrat pun jatuh hati padanya. Prabu Cakraningrat mengundang Anda untuk pentas di kerajaan Galuh. Ucap pengawal, terima kasih atas undangannya, suatu kehormatan besar bagi kami, jawab Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari pun memenuhi permintaan Prabu Cakraningrat. Rupanya beliau begitu menaruh hati pada Nyimas Gandasari dan jatuh cinta padanya. Tak disangka Prabu Cakraningrat ingin mempersuntingnya. Saat Nyimas Gandasari berhasil menaklukkan hati Prabu Cakraningrat, ia pun mulai menyusun strategi. Semakin hari, rasa cinta Prabu Cakraningrat semakin besar terhadap Nyimas Gandasari. Hal tersebut menjadi peluang besar bagi Nyimas Gandasari untuk menjalankan misinya. Pada suatu hari, Prabu Cakraningrat mengajak Nyimas Gandasari berkeliling ke seluruh pelosok kerajaan. Saking cintanya kepada Nyimas Gandasari, Prabu Cakraningrat tak segan-segan mengajaknya sampai ke tempat-tempat yang amat rahasia. Tak ada sedikit pun menaruh kecurigaan terhadap Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari menjadi leluasa untuk masuk ke dalam kerajaan. Hingga pada akhirnya Nyimas Gandasari berhasil menemukan kelemahan Pangeran Cakraningrat. Aku sudah mengetahui kelemahan Prabu Cakraningrat. Segera kita selesaikan misi ini, ucap Nyimas Gandasari. Baik Nyimas, jawab pasukan, perketat penjagaan. Jika pasukan mereka lengah saatnya kita beraksi, kami akan memastikan kapan waktu yang tepat. Kita harus bisa mengambil Bokor Emas karena di sanalah bersemayam kekuatan Prabu Cakraningrat, perintah Nyimas Gandasari. Rombongan Nyimas Gandasari akhirnya berhasil mencuri Bokor Emas atau Kandagamas. Bokor tersebut merupakan jimat andalan kesaktian Raja Galuh Prabu Cakraningrat yang menjadi kekuatan pertahanan kerajaan. Pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Lambat laun Prabu Cakraningrat mengetahui bahwa bokornya telah dicuri Nyimas Gandasari. Ia pun marah besar, tak disangka perempuan yang dicintai telah mengkhianatinya. Akhirnya terjadilah pertempuran antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Galuh. Prabu Cakraningrat mengirimkan pasukan terbaiknya untuk bertempur. Namun malang tak dapat dielak, Kerajaan Galuh berhasil dikalahkan Kesultanan Cirebon. Ternyata benar adanya, Bokor Emas adalah sumber kekuatan Kerajaan Galuh. Kini Kerajaan Galuh tak berdaya menghadapi Kesultanan Cirebon. Berkat keberhasilan Nyimas Gandasari menyelesaikan misi telik sandi, ia pun diberi hadiah oleh Sultan Cirebon berupa wilayah kekuasaan Desa Panguragan. Ia pun mengembangkan Desa Panguragan dan menyebarkan ajaran agama Islam. Tak heran jika sebagian orang menyebutnya dengan julukan Nyimas Panguragan. Tidak hanya itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap Nyimas Gandasari, ronggeng Bugis kini terus dilestarikan. Pada saat ini ronggeng Bugis dimainkan oleh laki-laki yang menyamar menjadi perempuan. Mereka berjoget sambil menyelidiki sesuatu mirip seperti pasukan telik sandi Nyimas Gandasari namun dikemas lucu dan menghibur. Setelah sekian lama Nyimas Gandasari hidup sendiri, Pangeran Cakrabuana yang merupakan keturunan Prabu Siliwangi dari Kerajaan Hindu Pajajaran berkeinginan agar anak angkatnya segera menikah. Ia merasa khawatir jika Nyimas Gandasari memilih untuk hidup sendiri.